bisa di sini sudah ada tata cara pemakaian sama manfaat-manfaatnya. Cuman saya menjelaskan detailnya ya, cara bagaimana caranya. Jadi dibaca itu kan dari depan. Jadi oleh pasiennya disuruh pegang juga, pegang dibaca lagi, ya ambil dulu kertasnya enggak? Ambil, maksudnya ini ya, ambil teksnya itu ya. Ambil teksnya. Asurukia ya, Nek? Jadi istilah zaman di Rumpa itu ketutupan itu terdiri dari 41 jenis tanaman herbal yang telah diracik secara berdasarkan intisari kitab Al-Awqaf karyanya Imam Al-Ghazali. Dibaca ini Pak. Jadi ramuan ini tuh dipersiapkan melalui proses yang melibatkan ritual khusus, di mana ayat-ayat ruqyah dan doa-doa khusus dibacakan dalam majelis zikir mustajabah Dewan Harkat Baitul Hikmah. nah, ditambahin ya, majelis zikir mustajabah itu ada di sini. Setiap malam Jumat kita berdoa, nanti ibu akan berdoakan orang yang didoakan gitu. Siap. Ya. Yang majelis zikir mustajabah itu ada di sini Bu. Jadi setiap malam Jumat kita itu berdoa bareng-bareng. Jadi nanti Ibu termasuk dalam orang yang mendoakan di sini. Jadi sekarang teman-teman itu sebagai media bedah aura yang kekuatannya itu sangat luar biasa Ibu, dan berfungsi membersihkan energi negatif dan sebagai pembangkit energi positif. Insya Allah setiap tetes sekeranjang mandi rempah yang menyentuh tubuh itu bisa menjadi air syariat ma'ul hayat atau air kehidupan yang akan mendatangkan kebaikan dan berlimpahnya rezeki yang mengalir deras dalam kehidupan Ibu. Insya Allah ya Bu ya. Nah untuk manfaatnya banyak Ibu. Ada sebagai perisai dari serangan musuh berupa sihir, penangkal gangguan gaib. Terus yang kedua buat media untuk membersihkan penyakit yang berasal dari gangguan santet. Yang ketiga bisa untuk mengobati dan mencegah berbagai macam jenis penyakit. Yang keempat bisa meningkatkan pancaran aura. Yang kelima untuk meningkatkan daya pikat atau pesona diri. Yang keenam untuk mengecarkan kulit. Yang ketujuh bisa untuk menjadi awet muda. Yang ke-8 meningkatkan rasa percaya diri. Yang ke-9 untuk memperlancar pertemuan dengan jodoh yang sesuai dengan kan janda di sini barangkali mau nyari lagi. Langsung mandi besoknya itu pasti. Malam lagi keempat gitu. Langsung mandi malamnya juga. Yang 10 itu mudah dipercaya. Yang 11 bisa meningkatkan kecerdasan dan kreativitas. Yang ke-12 menjadi lebih berkarisma. Yang ke-14 bisa menderaskan rezeki dan memperlancar usaha. Bisa yang atasan dan dihormati bawahan. Bisa untuk menarik keberuntungan. Bisa untuk menguatkan keharmonisan rumah tangga. Bisa menjadikan anak patuh pada orang tua. Bisa untuk mencegah dan mengobati ketergantungan narkoba. Bisa mengobati stres, dan yang terakhir bisa mendatangkan kekuatan spiritual untuk mengatasi berbagai persoalan itu. Lumayan banyak dia manfaatnya. Nah, di sini kan media untuk mengkomunikasikan persoalannya pasien. Tahu nggak di antara sekian ini itu ada nggak ya? Kayak gitu. Itu membangun komunikasi dengan pasien. Ya. Di antara manfaat ini apa ada yang Ibu sesuai sama Ibu yang Ibu rasakan atau tujuan mandi rempah ini? Untuk apa kira-kira dulu? Apa kira-kira Kan kadang-kadang saya gini, kadang-kadang pasien itu gini. Iya Pak, anak saya Pak. Nah, Pak misalnya begitu ya. Atau mungkin saya sendiri, iya Pak saya sendiri asli suami saya meninggalkan saya misalnya gitu ya.
Di situ banyak. Contohnya gini, coba nomor 1 apa? Sebagai perisai dari serangan musuh berupa sihir atau penangkal Nah, gangguan biasanya gaib. begini, biasanya kalau orang jadi tidak langsung dibaca 20 enggak. Satu bisa dibaca satu ya. Misalnya ibu aman ya bu ya, kayak gini. Di kantor ibu mungkin ibu merasa aman kan? Nah di situ. Jadi bentuknya komunikasi. Ada nggak ya? Oke, berikutnya nomor 2. Media untuk membersihkan penyakit yang berasal dari gangguan santet. Jadi penyakit itu sebagian besar berasal dari gangguan gaib. Ya, sebagian besar. Kata siapa? Kata siapa? Kata Kata siapa itu? Kata serobat. Ya kan misalnya disulapkan dengan serobat kan? Iya. Ingat nggak? Hmm. Itu disampaikan materi ini. Makanya di situ harus ada ininya ada Tambahin itu Pak. sebagian besar penyakit itu ada kisah ini kan? Itu harus pegang itu nanti kan ada di tiap dusnya itu ada ya. Jadi ibu ada keluhan penyakit gitu komunikasi Mbak. Ada keluhan apa? Kalau sudah tahu kok di lambung ya misalnya begitu itu juga bisa itulah ajang komunikasi saat berhadapan-hadapan. Ya, dilihat berikutnya Pak. Hancur. mengobati dan mencegah berbagai jenis penyakit. Apa? Mengobati dan mencegah berbagai macam jenis penyakit. Oh, tuh. Tanaman penyakit adalah biasanya. Oke ya, apa lagi ya? Terus meningkatkan pancaran aura. Nah, di sini. Pokoknya ini media untuk komunikasi ya. Oke. Ini biasanya gini. Misalnya orang diruqyah. Biasanya kalau orang salah diruqyah beda auranya. Makanya biasanya gini. Oke, Mbak, sebelum diruqyah orang suruh ngaca dulu. Sebelum mandi itu biasanya ya kalau Bapak nih. Mbak, coba wajahmu dilihat. Jadi jangan ngaca. Udah ya, kita sebelum berukiah, Ya. ya sebelum berukiah, sebelum mandi, Iya mandi. nah, setelah mandi kan masih seger tuh, ya kan? Kamu bilang aja begini, beda loh Mbak, tadi sebelum dirukiah dengan sekarang, rasanya beda, lebih cerah kayak gitu. Itu penting. Meyakinkan orang bahwa perbedaan ketika belum mandi dengan garam ruqyah dan dengan yang sudah mandi garam ruqyah akan beda. Ya, oke ya. Lanjut. Meningkatkan daya pikat dan pesona diri. Nah, tuh. Oh, boleh di situ. Boleh di situ apa sebenarnya ya? Ya, menyanjung itulah. Bisa bro. Ya. Disitulah menyanjung. Kalau pasiennya itu sebenarnya personalnya bagus gitu. Oke, berikutnya. Untuk mengencangkan kulit. Tuh, wanita kan seneng punya olahraga. Itu bisa ya, coba berekspresi deh. Ini coba berekspresi. Nah, berekspresi kamu penjelasan khasiat, berekspresi ngomong apa aja bebas. Oke. Berekspresi. Iya, kamu menyampaikan. Oh, menyampaikan. Aku pikir berekspresi Ya, ditanya. kamu harus safety berekspresi. Baik. Biar media ngobrol sama pasiennya. Yang dari manfaat apa Pak? Ya, apa harus jangan di tadi udah nomor berapa? Bubai. Mengencangkan kulit. Nah, udah. Untuk menjadi awet muda. Nanti jadi awet muda ibu. Kamu bisa cerita di situ herbalnya macam-macam. Macam-macam herbal. Dan cerita lah khasiatnya luar biasa gitu, judulnya begitu. Ya. Terus meningkatkan rasa percaya diri. Jadi ibu bisa pede nanti setelah mandi. Jadi tingkat pedenya itu tinggi. Iya begitu. Ya, ya. Tinggi harapan. Jadi
setelah hasil itu baru ditanya gimana Bu. Wah. Ditanya anak gini, Ibu mau ambil? Kan di situ tentukan di situ. Setelah kamu nyampein masalah, kan dari awal kan belum tentu ngambil orang ya, paham nggak? Ketika kamu nyampein ini belum tentu ngambil orang, itu harus diterima itu. Tapi begitu kamu jelaskan khasiatnya, kamu ada komunikasi, gimana? Ambil, seperti saya Ustaz sih, suruh ambil. Di situ dilematis itu pasien mau ngambil duitnya, nggak ada misalnya gitu ya. Kalau pengen ngambil, nggak apa-apa Bu. Kalau belum ada anggaran, yang penting saya menyampaikan aja. Gitu. Kalau dibawa dulu juga boleh. Utang. Terus begitu maksudnya ya. Paham ya maksudnya ya? Ini ya. Oke. Coba sekarang. Nah, oke teruskan. Jadi bagaimana Ibu mau ambil? Menurut Ustaz sih sudah bisa mengambil ya, karena memang manfaatnya luar biasa. Bukan hanya menurut Ustaz. Ya. Kata Bapak tadi Iya, harus. enggak. Kalau ini fokus dari tadi minta supaya ini rasa soal itu memang harus dibersihkan. Nah, kamu punya ini sendiri ya. Iya, ya emang harus ya. Bisa. Kalau Iya. misal ternyata anggarannya kurang, Bisa ngutang? bukan Ustaz. Enggak, biasanya gini Mbak. Coba dulu Ustaz. Nah, biasanya gini orang, pasti biasanya gini. Kamu nanti Mbak udah pakai belum? Iya. Ini semua di sana. Banyak pasien-pasiennya lama, banyak kan. Pokoknya saya yang sudah merasakan Ibu, saya sudah berapa kali mandi rempah. Tiba-tiba Ibu mau ambil, Iya, bisa. saya mau berapa? Satu aja dulu. Pelayan. Oke, coba dulu ya, nanti rasakan manfaat setelah. Oke, gini dah. Nah, ini penting banget transaksi di sini. Emang harganya berapa kan begitu pasti? Harga pastinya berapa Pak? Pasiennya coba nanya pasiennya. Ya itu pertanyaan pasien. Tuh, Emang harganya berapa, Bu? Harga pastinya sekarang berapa Pak? bisa mana? 900. 900. 900. Iya Aku 900. pikir 300. Oh, mahal banget, Pak. Gitu. Enggak, kalau yang 300 juga ada. Ada. Jadi gini, harga itu ada dua. Harga yang super itu 300. Yang spesial itu 900. Kalau ibu tidak ada masalah, pakai yang 300 aja. Tapi isinya sama yang ini. Sama. Kalau 900 bedanya apa? Memang ada tambahan. Kalau yang 900 itu untuk orang-orang yang punya persoalan besar lah gitu. Itu apa bedanya? Yang bedanya nanti ibu pasti lebih lama didoakan di majelis zikir mustajabah. Berarti saya cuma sebentar doang. Nanti digituin gimana? Nggak begitu. Kan MDM itu nggak hanya di sini tuh. Di Cirebon ada, di Tegal ada, di Palembang ada. Oh, kita kan cabang-cabang kita. Jadi itu akan dalam waktu yang panjang dan terlibat semua. Pak Ustadz, Pak Sufi terlibat tuh mendoakan ibu anak yang terdepan. Kamu tulis tuh. Karena lu mendadak ke pasien tuh. Kalau udah orang tuh, udah orang kan dia di depan lu. Udah orang itu 3 juta sampai 9 juta. Kamu jangan mikir yang pasiennya itu nggak punya duit, jangan pikirannya itu kamu normal aja. Karena kadang-kadang pasien gini, contohnya orang punya duit banyak, jadi 3 juta dianggap kecil. Tahu nggak? 9 juta itu dianggap kecil. Oh sekali mandi bisa 9 juta kok. Nah orang yang nggak punya duit jadi mahal. Tapi jangan mengkondisikan orang itu supaya melihatnya mahal gitu, jangan. Sesuaikan dengan apa itu aja. Itu karena kalau misalnya dia punya ekonomi, berarti dia mandi berapa kali?
7 kali. Berarti 900 kali kan 7 berapa? 9 dari 7. 900 kali kan 7 62. 3 3. ya 6.300.000 ya. Itu nggak banyak bagi mereka yang punya duit ya. Nah, ibu kalau mau sip lagi 15 kali bu, seperti bulan purnama, paham? 14 kali berarti berapa kali? 900 kali kan 14. Berapa? Berapa? Matematikanya. Berapa? 126. Hah? 126. 9 kali 900 ya. 900. Waduh, 12 juta. 12 juta itu ibu cuma bayar 9 juta. Cuma 9 juta. Di diskon gitu. Ya. Jadi paling tinggi itu kan 9 juta. Dikasih 14. Itu 14 kali mana? Nah, disitulah cara komunikasinya itu menyesuaikan dengan kondisi pasien. Itu ya. Berarti 9 juta itu tuh cuma 14 ini doang, Bu. Maksudnya hanya di herbalnya doang, rukiahnya beda lagi. Enggak, sudah. Nanti ada Sudah sama rukiah. Sudah 9 termasuk. juta itu udah sama rukiah sama ini 14. Udah orang ya dulunya. Sama ini. Iya, berarti rukiah sama herbal 14 kali. Judulnya apa tau nggak judulnya? Rukiah udah orang. Jadi rukiah iya, proses mandi diusahakan ada mandi yang di kantor kan. Satu supaya jelas gitu. Oke lanjut. Berarti langsung isinya ya. Enggak misalnya sepakat tuh mau ambil gitu jelasin. Mau ambil terus berarti udah nentuin harga. Iya udah. Udah. Oke, nanti ini berarti Ibu jadi ambil ya. Saya jelasin tata caranya Ibu. Untuk isi kita itu ada 7 item. Satu itu keranjang mandi rempahnya, ini yang buat mandinya. Terus 1 botol garam. Mana garamnya? Ini aja. Garam herbalnya mana? Nih. Satu paket mana sih yang sudah jadi? Air barang mana? Airnya ada. Oh. Garamnya bukan garam itu yang garam rupiah. Wow. Ya garam herbal, garam herbal. Satu botol keranjang mandi rempah, ya cukup. Terus 1 garam herbal. Terus 1 botol minyak bintang 1000 minyak pelekat suci. Terus 1 botol berisi 1 kapsul aura. Terus 1 botol madu asma, 1 botol 100 ml untuk diminum, sama 1 botol 250 ml untuk mandi, campuran mandi. Oke, jadi cara pertama bisa dilihat di belakang. Kamu jelasin enggak ya? Dijelasin ketika jelasin kapsul aura. Kamu jelasin di situ terbuat dari yang 41 macam jenis itu. Ya. Garam dulu deh, dari garam dulu Pak. Garam. Nah, jelasin terbuat dari garamnya dulu. Banyak jenisnya. Ya. Itu dijelasin maksudnya untuk gambaran pasien. Ini sama 41 Pak, 41 jenis tanaman juga Pak. Iya. Yang ini kan? Ya itu. Yang sudah dicampurkan dengan garam. Kalau yang kapsul aura itu herbal doang. Oke, paham. Iya. Untuk garam herbal ini tuh sama terdiri 41 jenis tanaman, sudah dicampur dengan garam dan sudah didoakan. Semuanya sudah didoakan. Untuk kapsulnya itu dari 41 jenis tanaman itu cuma sudah berupa kapsul, sudah berupa bubuk. Gitu Pak.
Iya. Untuk tata caranya ada beberapa tahap. Untuk persiapan buat airnya itu di tahap 1, memasak ramuan sekeranjang mandi rempah. 1, siapkan air sebanyak 5 gayung. Jadi Bu nanti siapin 5 gayung atau setara 7 liter dan dipanaskan hingga mendidih. Pakai panci boleh, panci dimasak, rebus air, Iya. lalu masukkan ramuan sekeranjang mandi rempah ini. Semuanya ya Pak? Iya. Semuanya dimasukkan. Lalu campurkan botol Herbal. garam herbal 1 dimasukkan semuanya. Nah dulu. Oh iya dibuka. Ya Mas, nggak dibuka. Dibuka dulu terus langsung dimasukkan ke dalam rebusan tersebut. Masih direbuskan ini posisinya. Nah terus tambahkan 1 botol minyak bintang. Ini yang 1000 bunga pelekat suci ini dicampurkan. Cara bukanya Mbak, dilihat praktik. Oh iya, cara bukanya seperti ini. Ini buka. Ini kan roll ya. Dibukanya dari bawah ini. Susah. Pakai tutupnya. Bisa, bukan begitu. Pakai Mana? tutupnya. Ini caranya gini nih, banyak makan. Kok Ya. bisa sih? Iya bisa, makanya Oh, belajar bisa. begitu. Nanti baru dituangkan. Ya. Semuanya bisa, harus bisa. Sampai segitunya loh. Kan ada yang sampai sana nggak bisa buka. Masih nyala itu kompor. Iya, masih posisi menyala, masih merebus. Hmm. Susah. Coba latihan. Seperti yang Nah, Bisa. seperti ini. Coba itu mbak Melia, kalau pastinya suruh coba. Coba. Ada yang di rumah nggak bisa buka. Anu kan? Nah, sip. Bagus. Dimasukkan ke dalam campuran itu rebusan. Lalu setelah itu disaring. Disaring biar rempahnya nggak ikut. Jadi yang diambil air rebusan itu nanti berubah warna, jadi warna itu merah, iya merah tua, merah tua, merah marun. Nyaringnya pakai apa? Nyaringnya pakai apa? Saringan. Kan bisa pakai apa di rumah lah. Iya, di rumah ada saringan atau apa intinya buat menyaring. Saring ya. Iya, disaring. Pakai apa namanya buat apa itu namanya? Kalau yang buat ambil tempe di sana apa namanya? Saringan. Serok juga bisa. Iya, boleh serok. Yang penting menyaring yang diambil hanya airnya aja. Nah, setelah itu kan posisi masih panas Ibu. Jadi Ibu tambahin air adem. Maksudnya air dingin. Air dingin biar hangat gitu, sekitar 9 sampai 12 gayung. Setelah itu tambahkan. Masa saringan gini aja. Itu boleh disaring, boleh tidak. Oh, boleh enggak? Boleh enggak? Nanti rempahnya ke rambut-rambut gitu. Iya, nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukannya malah kotor gitu. Enggak. Resikonya paling di kamar sendiri menjadi mampet, jadi pilihan gitu loh. Oh gitu. Ya, karena ada juga yang nggak pakai disaring gitu. Jadi langsung buat mandi gitu. Ya, paham ya? Yang penting diberikan pilihan, jadi tidak harus disaring. Oke, Tapi siap. bagusnya disaring gitu. Bisa disaring bisa enggak, tapi lebih baik disaring. Minusnya kalau nggak disaring itu kadang mampet kamar mandinya. Lalu setelah itu kan berarti udah dibak nih Bu, Ibu udah siapin air dingin yang 9 sampai 12 gayung itu, terus dicampurkan, iya, jadi hangat gitu. Lalu setelah itu ditambahkan 1 botol air rukiah yang ini, yang besar, ditambahkan ke dalam air itu, terus ditempatkan keranjang mandi rempah itu, tapi jangan dipakai dulu. Setelah itu
membersihkan diri. Oh, baca doa cahayanya itu enggak buat ngedoain rembusan itu, Pak? Udah, Oh, enggak. udah didoain kan bisa itu. Enggak, maksudnya kan yang udah disiap nih airnya, terus dibaca di depan air itu, terus ditiup gitu, enggak berarti Iya. ya? Bisa ya? Kemarin. Setelah itu membersihkan diri dengan membaca doa cahaya. Nanti kita ada bacaan doa cahaya atau bisa langsung baca dari sini. Jadi gini Mbak, boleh ketika rebusan di dalam ditaruh sebelum mandi nih ya, berdoa, doa cahaya itu dibaca. Di luar kamar mandi boleh posisinya ya. Atau waktu sebelum masak doa dulu juga boleh Mbak ya, dibaca terus masak, berarti sudah di dalam, tinggal mandi bersih. Oke. Jadi nanti membaca doa cahaya di luar kamar mandi ya. Terus setelah itu mandi biasa dulu, jangan langsung mandi pakai air rempah itu. Mandi biasa dulu, sabun, sikat gigi, sampo, mandi biasa. Nah, setelah mandi biasa, baru pakai air rebusan itu, air setelah jangan mandi rempah. Ke tahap ketiga ya Bu ya, ritual siraman bedah aurat. Jadi ambil air dengan gayung, baca dalam hati, ya Allah, tiupkan ke air tersebut, lalu siram ke kepala, ke ujung kepala sebanyak 3 kali. Jadi ambil gayung, lafaz ya Allah, tiupkan ke dalam gayung, siram ke kepala sebanyak 3 kali. Terus yang kedua, ambil gayung lagi, baca dalam hati, lafazkan ya Rahman, tiup ke air, lalu siram ke pundak kanan sebanyak 3 kali. Lalu yang ketiga, ambil gayung lagi, ya lafazkan ya Rahman dalam hati, tiupkan dulu jangan lupa sebelah kiri. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terus ambil dengan 2 telapak tangan, berarti nggak pakai gayung lagi ya. Air dengan 2 telapak tangan, lalu baca dalam hati sholawat kasih sayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alifil ma'rufi ujubirnya hajatina. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang disayangi dan menyayangi ya. Penuhilah hajatku. Tiupkan ke air, lalu basuhkan ke wajah. Itu nanti ke wajah, ke atas ini, ke atas, iya sampai ke ujung, terus tangan ini, ke samping, ke ini ya, ke pantat ya, ke tulang ekor maksudnya. Terus yang kanan. Ya benar-benar tinggal ditambahkan gini, kita basuh muka ya. Mulai tekan di cakra-cakra. Iya, oke. Kita ada 7 cakra. Cakra ajna. Cakra Tekan gimana Mbak? Tekannya gini, ditekan. Tekan. Ya. Ya, cakra ajna. Mana lagi? Cakra mahkota. Terus ke belakang ini. Belakang, cakra Cakra tenggorokan, belakang. cakra jantung, cakra pusat, cakra seks, cakra dasar. Ketika menekan cakra itu bacanya apa? Bacanya? Bacanya apa? Ditekan ini bacanya apa? Yang itu tadi, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alifil ma'rufi ujubirnya Enggak, bacanya sholawat Rahmat aja. Sholawat Muhammad. Sholawat Muhammad. Jadi cakra ini mahkota. Sholawat Muhammad ya. Semua tiap pakai sholawat. Sholawat Rahmat. Jantung, sholawat Muhammad. Sholawat Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Terus bisa sampai ke ujung kaki. Ujung kaki ya. Mau. Terus kanan. Intinya semua harus Ya. 3 kali. Iya, sebanyak 3 kali. Setelah selesai berpakaian dan keluar dari kamar mandi. Itu berarti udah dipastikan habis ya Pak? Sisanya Heeh. ditaburkan bebas. Oh, bebas, oke. Ya, Misal bisa. masih ada sisa, itu ditaburkan bebas. Buat mandi, maksudnya buat Iya. langsung jebur. Tahap keempat, berpakaian dan keluar dari kamar mandi. Jadi keluar kamar mandi sudah berpakaian, sudah tertutup. Terus duduk bersila di tempat yang bersih dan suci dan bacalah kembali doa cahaya. Terus ketiga, minum kapsul pembangkit energi yang ini, yang terdiri dari 41 jenis tanaman. Mana? Nempel Pak, nggak bisa. Ya. Balik nempel bekas minyak apa aja? Iya. Oh, jangan pakai bekas minyak aja, nggak boleh. Enggak udah Iya. dicuci kok. Oke. Ya nggak boleh, harus benar-benar nggak ada air. Berarti kita makan minyak dong. Nggak apa-apa Iya, sih. iya. Maksudnya kalau makan minyaknya nggak masalah. Oh bisa. Ini kan nggak bisa. Oke. Nah itu maksudnya koreksi gitu kan. Oke. Jadi ini Oh, sing drink ya, Pak ya? diminum dengan botol Yang air itu. Iya betul. Nah, dibuka. Oh, nggak tahu tuh. Jadi minum kapsul, iya kapsul minum sama minum air yang kecil ini ya dia. Sebelum minum kapsul baca dulu kan? Iya yang Baca cahaya. dulu cahaya. kan? Sudah. Hmm. Iya. Ini gimana? Sekali. Ya Allah. Nah, setelah air sudah diminum dan kapsul sudah masuk ke dalam lambung, baru minum madu asma. Ini madunya manis Pak. Manis. Nah, ini madu diminum Ya. sampai habis. Nah, untuk catatan, amalkan doa cahaya setiap sebelum mandi. Terus lakukan mandi ritual bedah aura dengan sepanjang mandi lepas setidaknya 3 bulan sekali. Untuk hajat-hajat besar dan keistimewaan lainnya, lakukan mandi ritual bedah aura selama 7 hari berturut-turut. Jadi kalau bisa nanti 7 kali. Ambil 7. Nah di situ pentingnya Mbak. Kalau orang punya hajat biasanya, jadi mandinya kan. 7. Karena nanti kita siapin aja 1000 dus. Terus ibu bisa juga melakukan tata cara mandi ritual bedah aura setiap kali ibu mandi, walaupun tanpa herbal seteranjang mandi rempah. Bisa juga ibu kalau misal ini kan bisa konsumsi 2 kali ya Pak ya? Bisa. 2 kali. Nah nanti ibu tambahin ini aja. Maksudnya kalau misal pengen tapi bisa 2 kali. Bisa. Ya kalau bisa 1 paket. Enggak, maksudnya rebusan keduanya. Ini setengah juga nggak apa-apa kan Pak? Setengah. Jangan. Oh harus, berarti Tapi bisa. habis tuh. Habis kalau ibu mau jadi makan tinggal tambahin ini bulan kan gitu. Sama ininya juga. Oke, tapi jangan sampai ketiga warnanya soalnya udah beda. Nggak sekental. Pokoknya misalkan biar sekali aja gitu.
Oh gitu, oke. Biar dia boleh buat di daging gitu biar cepat aku apa misalnya double. Ya wis. Oke, Sudah selesai. selesai. Kalau Oke. ada apa-apa bisa langsung konsultasikan ke nomor yang tertera di sini ya, Dia. Atas nama Sugi. Dr. Randes Sugi Maktub. Bisa dikonsultasikan di sini